Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang di podcast kami. Semoga teman-teman yang sedang menonton atau mendengarkan dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas. Amin. Terima Perkenalkan, saya Indra Andi Pratama Putra sebagai host yang akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri. Di sini juga ada teman-teman saya yang akan menjadi narasumber. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa mengenal lah satu sama lain dari Mas Dimas dulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dimas Abianta Ramadhani dari Prodi Pendidikan Geografi UM, berasal dari Kota Malang, asli Kota Malang. Terima kasih, Mas. Kenal. Selanjutnya, Oke, perkenalkan nama saya Budi, saya dari Prodi di Malang yang berasal dari Prodi Jawa Timur. lanjut. Perkenalkan, saya dari Universitas Negeri Malang. Saya berasal dari Perkenalkan, nama saya Gifari Ahmad Farizi. Saya berasal dari Prodi Ilmu Sejarah dan saya asli dari orang Jakarta. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Masnya gimana? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik, pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk Mas Dimas nih, aku mau tanya. Ya, Mas, silakan, Mas. Di lingkungan kampus atau pertemanan, sering ada perempuan yang ingin punya peran sama seperti laki-laki. Misalnya itu kayak jadi ketua atau pemimpin lah. Nah, bagaimana hal ini dipandang dalam Islam? Oke, untuk di lingkungan kampus atau pertemanan sering ada perempuan yang ingin punya peran sama seperti laki-laki. Jadi kayak mungkin kalau menurut pandangan dalam kehidupan sehari, perempuan yang berperan aktif seperti jadi ketua atau pemimpin seperti Masnya yang jelaskan tadi sebenarnya tidak dilarang dalam Islam selama mampu dan tetap bertanggung jawab. Kita menghargai kemampuan individu baik laki-laki maupun perempuan, namun tetap ada batasan seperti bertanggung jawab dan tidak meninggalkan kewajiban utamanya. Yang ditekankan adalah keseimbangan peran publik dan nilai-nilai Islam. Seperti itu. Oke, baik. Nah, pertanyaan kedua nih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin melihat atau mendengar teman yang memiliki orientasi berbeda dan menjadi bahan pembicaraan. Nah, menurut Mas Dimas, bagaimana seharusnya kita menyikapi hal tersebut? Kalau menurut saya sendiri, bagaimana kita menyikapi kehidupan sehari-hari, kita tetap menghargai, Mas, sama manusia dan tidak melakukan perbuatan atau menghina. Sebagai seorang individu, kita juga harusnya punya prinsip yang harus dijaga sesuai agama, sesuai ajaran agama lah. Sikap yang tepat tetap bersikap sopan, tidak ikut menyebarkan keburukan, dan jika memungkinkan memberikan nasihat dengan cara yang baik. Intinya dari saya sendiri menjaga akhlak harus kehilangan. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih. Di media sosial sekarang, seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain,
sering menampilkan konten tentang kebebasan perempuan dan gaya hidup tertentu. Bagaimana cara kita menyikapinya agar tidak salah arah? Nah, untuk dari pertanyaan Masnya kan tadi media sosial sekarang sering menampilkan konten tentang kebebasan perempuan dan gaya hidup tertentu. Bagaimana cara kita menyikapi agar tidak salah ya Mas? Di kehidupan sehari-hari, media sosial memang sangat berpengaruh terhadap pola pikir kita Mas. Kita harus bijak lah dalam nyaring informasi dan tidak langsung mengikuti tren. Dalam Islam sendiri, kebebasan tetap ada batasnya, yaitu tidak melanggar nilai agama. Cara menyikapinya adalah dengan memperkuat pemahaman agama, memilih konten yang positif, dan tidak mudah terpengaruh oleh opini yang belum tentu benar. Dan begitu, kita bisa tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas. Nah, sekarang saya ingin bertanya deh sama Masnya. Sebelum kita masuk lebih jauh, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan feminisme itu? Kalau dilihat dari sejarahnya, apa yang melatar belakangi munculnya feminisme itu, Mas? Menurut Mas Indra? Oke, baik. Di sini saya akan menjawab. Feminisme adalah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, gerakan ini muncul karena adanya ketidakadilan yang dialami perempuan di berbagai bidang kehidupan, dan kalau dilihat dari sejarah, khususnya di Eropa pada zaman sebelum adanya Islam, perempuan dulu sering diperlakukan tidak adil dan dianggap lebih rendah. Bahkan ada aturan yang sangat merugikan perempuan. Dari kondisi itulah muncul kesadaran untuk memperjuangkan hak mereka. Oke. Kita lihat di zaman modern, Mas, kan tadi zaman Eropa. Menurut Masnya, apa masalah yang muncul terkait feminisme di zaman modern sekarang ini, Mas? Tadi Eropa. Mungkin salah satunya ya karena adanya pemahaman feminisme yang berlebihan. Misalnya kayak ada yang menuntut kesetaraan tanpa memperhatikan perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan. Salah satu contohnya, ada anggapan bahwa semua peran sama persis. Padahal dalam Islam ada pembagian peran yang saling melengkapi. Kalau dipaksakan sama, justru bisa menimbulkan konflik. Itu menurut saya, Mas. Kalau itu menurut Masnya ya. Kalau solusi yang bisa Masnya berikan solusi yang diberikan dalam Islam deh, Mas, untuk menghadapi masalah ini itu apa, Mas? Mungkin solusinya adalah dengan memahami ajaran Islam secara benar dan menyeluruh. Karena Islam sebenarnya sudah memberikan hak yang adil bagi perempuan tanpa harus meniru konsep dari luar yang belum tentu sesuai dengan Islam atau dengan agama kita lah, Islam lah. Selain itu, penting juga menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Perempuan boleh berperan di luar rumah, tetapi tetap tidak melupakan tanggung jawabnya. Oke. Terima kasih ya, Mas ya. Terima kasih, Mas. Saya juga terima. Oke, boleh dilanjut ke yang lain. Lanjut. Saya kasih pertanyaan untuk Mas Bobby ya. Oke, siap, Mas. Nah, kenapa ketika membahas hak perempuan atau feminisme seringkali kita dikaitkan dengan isu orientasi seksual? Oh ya, Mas. Jadi kenapa sih kalau kita ngomongin hak perempuan feminisme itu ujung-ujungnya sering ke membahas tentang orientasi seksual? Karena menurut saya, inti dari feminisme itu adalah kayak terserah aku. Maksudnya itu setiap cewek itu punya hak buat nentuin hidupnya sendiri tanpa diatur-atur orang lain di luar. Jadi mereka itu nggak mau diatur orang lain. Jadi mereka itu kayak aku bisa hidup sendiri gitu. Nah, soal siapa yang suka itu kan urusan hati yang paling pribadi ya, Mas. Jadi kayak nah, terus kalau kita masih dipaksa harus sama cowok cuma karena kata orang, jadi belum benar-benar
bebas dong jadinya Mas. Jadi feminisme itu mendukung kita buat jujur sama perasaan sendiri apapun itu. Jadi kayak apa? Kita bisa kita sebagai cewek bisa memilih dan harus diatur atur gitu. Kalau intinya mereka tuh nggak mau diatur gitu Mas. Kayak kalau menurut mereka benar ya udah itu. Nah, lanjut pertanyaan yang kedua. Jika seseorang merasa bingung atau tidak sesuai dengan standar normal di masyarakat, bagaimana seharusnya hal itu dipahami? Menurutku nggak sama sekali Bang. Di dunia ini tuh sering cuma dikasih dua pilihan antara hitam ataupun putih. Padahal perasaan manusia itu kayak pelangi Mas, banyak. Kalau bisa dibilang gini Mas, perasaan manusia itu kayak pelangi, banyak warnanya gitu Mas. Rasa bingung atau disorientasi gitu, kayak yang dibilang yang pertama tadi Mas. Kayak itu sebenarnya sih kayak proses kita sama diri sendiri loh Bang. Bukan karena salah pergaulan, tapi karena kita mungkin cukup berani buat mempertanyakan apa yang benar-benar kamu dirasain, bukan cuma ikut-ikutan kayak orang banyak gitu. Jadi tenang aja Mas, nggak akan rusak. Nah, lanjut nih pertanyaan yang terakhir. Oke. Bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang suka menghakimi atau memaksa kita untuk segera menentukan pilihan dalam hidup? Menurutku ada satu hal yang Mas mungkin perlu diingat. Kita nggak punya utang penjelasan ke siapapun dan nggak usah terburu-buru kasih label A atau label B, cuma biar orang lain tenang gitu Mas. Kalau ada yang nanya atau maksa, bilang aja gini, aku masih proses belajar kenal diri sendiri, dan itu pun gak apa-apa sebenarnya. Fokus aja ke hal-hal yang bikin nyaman dan bahagia, karena yang jalan itu kamu bukan mereka gitu. Sudah. Oke, terima kasih ya Mas ya atas jawabannya. Terima kasih juga Mas. Semoga membantu. Nah, untuk Mas Givari, aku punya pertanyaan nih. Dalam kondisi saat ini, kita terkadang menjumpai fenomena LGBT di masyarakat. Bagaimana cara seorang Muslim merespon hal tersebut? Gimana? Sebagai seorang Muslim ya, cara kita menyikapi fenomena itu dengan menyimbangkan antara ketegasan dalam memegang prinsip hukum syariat yang memandang perilaku tersebut sebagai penyimpangan fitrah dengan tetap menjaga adab dan kemanusiaan dalam perintah sosial. Itu kita harus mampu benci ya, namanya juga penyimpangan kan ya, masa yang nggak ada dalam agama ya, masa kita kan harus ngebenci tau kitanya. Tapi sebenci-bencinya kita jangan sampai kita ngeluarin kata-kata hinaan gitu, tapi kita harus ngedukasi mereka tuh dengan cara yang tulus gitu kan, lembut gitu. Paling gitu sih Mas. Nah, untuk selanjutnya nih, di era digital sekarang banyak muncul fenomena feminisme dan disorientasi seksual di media sosial. Bagaimana cara kita menyikapinya sebagai seorang Muslim? Untuk menghadapinya itu kita itu perlu mengedepankan sikap tabayun dan memperkuat literasi agama supaya kita tuh nggak mudah terombang-ambing oleh narasi kebebasan tanpa batas yang seringkali itu bertabrakan dengan nilai-nilai tauhid. Sikap yang menurut saya terbaik itu tuh adalah tetap menjaga adab dalam berkomunikasi dengan tidak menghujat secara personal, tapi tetap teguh memegang prinsip syariat dengan standar kebenaran mutlak, yakni dengan menyaring konten yang masuk, tidak ikut mempopulerkan tren yang menyimpang dari fitrah, serta aktif menyebarkan pesan-pesan positif tentang kemuliaan manusia sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pedoman kita, kita dapat tetap bersosialisasi secara modern tanpa harus kehilangan identitas moral dan spiritual kita di tengah arus pemikiran kontemporer yang cair ini. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih ya, bagaimana Islam mengatur batasan pergaulan dan berpakaian agar terhindar dari pengaruh negatif dalam interaksi sehari-hari? Dalam Islam itu sendiri tuh dia itu udah menerapkan konsep hijab dan pemisahan batasan aurat yang bukan sekadar sebagai simbol kesolehan, melainkan sebagai upaya preventif untuk menjaga kesucian pandangan serta meminimalisir rangsangan seksual yang tidak pada tempatnya, baik dalam konteks lawan jenis maupun sesama jenis ya. Nah, dalam pendidikan keluarga itu orang tua diajarkan untuk memisahkan tempat tidur anak sejak usia dini dan mengenalkan identitas gender mereka sesuai fitrah biologisnya. Nah, sehingga anak itu bakal tumbuh dengan kesadaran diri yang kuat terhadap perannya dan terhindar dari yang namanya kerancuan identitas yang sering dipicu oleh paparan budaya luar yang tidak terbatas. Gitu, Mas. Oke, oke. Terima kasih ya Mas ya atas jawabannya. Ya, oke, Mas. Oke, lanjut untuk Mas Daufan. Ya, Mas. Aku punya pertanyaan nih. Bagaimana kondisi perempuan pada masa sebelum Islam dan bagaimana Islam mengubah keadaan tersebut? Nah, jadi kita kembali pada masa jahiliyah ya. Jadi sebenarnya pada masa jahiliyah itu perempuan itu berada di titik terendah. Mereka itu tidak punya hak waris, dianggap sebagai beban, bahkan ada praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup. Nah, setelah itu Islam datang melakukan revolusi besar. Islam memberikan hak kepemilikan harta, hak pendidikan, dan hak memilih pasangan. Jadi Islam tidak hanya memberikan perlindungan bagi perempuan, tapi mengembalikan martabat perempuan sebagai manusia seutuhnya. Jadi gitu, Mas. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana Islam memandang konsep laki-laki dan perempuan dalam kehidupannya? Ada anggapan bahwa Islam itu tidak setara, mengatur peran yang berbeda. Nah, bagaimana bab ini menjelaskan konsep laki-laki dan perempuan? Nah, Islam memandang laki-laki dan perempuan itu secara setara kemanusiaan dan nilai di hadapan Allah. Ukurannya adalah ketakwaan. Namun, Islam mengenal perbedaan fitrah atau fungsi biologi. Hubungannya bukan persaingan, kompetisi, melainkan saling melengkapi, komplementari, seperti dua sayap burung, tiga sisi, tapi harus sama kuatnya agar bisa terbang. Jadi gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, sebagai generasi muda, bagaimana cara kita menyikapi berbagai pemikiran modern yang berkembang saat ini? Kita harus membedakannya. Jika feminisme menuntut keadilan, akses pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan, Islam sudah lama mempelopori itu. Namun, jika feminisme yang diusung adalah feminisme radikal, yang ingin mengubah hukum waris secara total atau merombak konsep keluarga yang sudah baku dalam Al-Quran, disitulah terjadi perbedaan prinsip. Islam tetap memegang teguh teks suci sebagai kompas keadilan. Jadi begitu, Mas. Oke, baik.
terkait tema memuliakan perempuan, saya sempat baca beberapa artikel mengatakan feminisme adalah pemikiran barat yang memudarkan bahkan merusak kodrat laki-laki dan perempuan dalam Islam. Sementara saya perhatikan beberapa kampanye justru menyuarakan agar lebih menghormati dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan, juga mengubah mindset kedudukan perempuan adalah sekunder. Bagaimana sebenarnya feminisme dan kesetaraan gender dalam perspektif Islam? Memang kita harus dudukkan dulu apa yang dimaksud dengan feminisme. Yang penting bahwa perempuan mempunyai hak yang setara dengan lelaki. Feminisme yang diajarkan Islam adalah mendudukkan perempuan dalam kedudukannya sebagai perempuan yang bisa jadi dalam beberapa hal harus berbeda dengan lelaki. Saya beri contoh dalam ini. Islam menjadikan lelaki lelaki bisa menjadi saksi dalam hal-hal yang bersifat kriminal. Perempuan tidak. Kenapa? Menjaga emosinya. Bisa jadi dia tidak mampu melihat darah. Maka karena itu perempuan tidak usah jadi saksi dalam hal tersebut. Nah, sebaliknya, ada hal-hal yang bersifat kewanitaan yang lelaki boleh jadi tidak paham atau tidak wajar untuk melihatnya. Di sini lelaki tidak dipakai, perempuan yang dipakai. Jadi ditempatkan dia dalam tempatnya, dalam kedudukannya sebagai manusia yang memiliki kodrat yang tidak jarang ada yang berbeda dengan lelaki. Tetapi kalau menampakkannya persis seperti lelaki, itu namanya menciptakan jenis baru. Bukan lelaki, bukan juga perempuan. Tidak ada. Itu ada rumus. Setiap ciptaan selalu dibuat sedemikian rupa agar sesuai dengan fungsi yang diharapkan darinya. Saya contoh, pisau tajam, bibir gelas tidak tajam, halus. Kenapa diciptakan bibir gelas seperti ini, tidak seperti pisau? Karena bibir gelas atau gelas fungsinya digunakan sebagai tempat cairan untuk diminum. Kenapa pisau dibuat tajam? Karena fungsinya memotong. Kenapa wanita diberi emosi yang lebih tinggi, lebih peka daripada laki-laki? Pasti ada tujuannya. Kenapa laki-laki tidak diberi kemampuan untuk melahirkan? Jadi kita harus dudukkan semuanya ini. Kita tidak berkata laki-laki perempuan sama, tidak ada. Dia setara. Ada haknya yang ini. Saya kira itu. Oke, baik. Saya mau tanya nih sama Mas Dimas. Silakan Mas, silakan. Apa perbedaan feminisme dengan kesetaraan gender secara umum? Oke, menurut saya Mas ya, feminisme itu gerakan yang fokus memperjuangkan hak perempuan, sedangkan kesetaraan gender lebih luas karena mencakup keadilan bagi semua gender, termasuk laki-laki, bahkan yang gendernya ada 2 gitu Mas. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Silakan Mas. Untuk yang pertanyaan kedua Mas Dimas, apakah feminisme hanya relevan untuk perempuan saja? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Mas Indra. Apakah feminisme hanya relevan untuk perempuan saja? Menurut saya Mas ya, itu enggak Mas. Feminisme juga relevan bagi laki-laki karena memperjuangkan sistem yang adil, termasuk menghapus stereotip atau pembatas yang juga merugikan laki-laki. Seperti itu Mas. Terima kasih kesempatannya Mas. Oke, baik. Lanjut ke Mas Gifari. Bagaimana cara menerapkan nilai feminisme dalam kehidupan kita sehari-hari? Caranya itu dengan menghargai semua orang tanpa membedakan gender dan tidak diskriminatif serta mendukung kesempatan yang adil bagi keduanya. Nah, pertanyaan kedua nih. Apakah feminisme sudah mencapai tujuannya untuk saat ini?
Untuk saat ini tuh belum sepenuhnya ya Mas, karena masih ada ketimpangan dalam berbagai bidang seperti misalkan pekerjaan, pendidikan, maupun pelakuan sosial di mata masyarakat. Gitu, Mas. Oke, saya lanjut kasih pertanyaan ke Mas Bobby ya. Apakah feminisme bertentangan dengan budaya lokal? Oh, nggak selalu sih menurutku. Karena feminisme itu bisa menyesuaikan dengan budaya sama tetap menjaga nilai keadilan dan nggak merugikan satu. Jadi intinya baik menjaga nilai keadilan dan itu tidak merugikan salah satu pihak. Jadi sama-sama untung gitu, Mas. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, Mas, apa itu stereotip gender yang sering dikritik feminisme? Jadi stereotip gender yang sering dikritik feminisme itu maksudnya gini. Misalnya anggapan bahwa perempuan itu harus lemah atau laki-laki tidak boleh menangis. Feminisme itu menolak pembatas seperti itu. Jadi kayak perempuan nggak boleh lemah gitu. Nggak gitu mas. Jadi perempuan itu juga ada macam-macam lah tipenya, ada yang kuat, yang lemah. Jadi tergantung kembali pada diri kita sendiri mas. Jadi kayak laki-laki nggak boleh nangis, ya kembali kepada diri kita sendiri mas. Pada akhirnya tuh kembali kepada diri kita sendiri. Gitu mas. Terima kasih ya Mas ya. Nah, lanjut untuk Mas Daufan. Ya, baik Mas, silakan. Mengapa masih ada penolakan terhadap feminisme di masyarakat? Jadi gini Mas, karena adanya miskonsepsi bahwa feminisme ini mengunggulkan perempuan di atas laki-laki. Padahal buat hanya untuk kesetaraan. Jadi gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa hubungan feminisme dengan pendidikan? Kalau saya tahu ya, feminisme ini mendorong akses pendidikan setara bagi perempuan dan laki-laki. Dan semua kesempatan berkembang tanpa ada diskriminasi. Jadi gitu Mas. Oke. Mungkin aku akan jelasin. Mas, aku boleh jelasin dikit nggak? Boleh. Oke, jadi menurutku ini tentang LGBT ya. Jadi Islam itu memandang LGBT sebagai pelanggaran terhadap fitrah dan syariat berdasarkan kaum. Jadi kayak jadi dulu ada cerita di kaum Nabi Lut dalam Al-Quran serta hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang kelas perbuatan tersebut. Namun tetap memberikan ruang bagi mereka yang berjuang melawan kecenderungannya sebagai bentuk jihad nafsu atau ujian hidup yang pahalanya itu bernilai jika didirikan dalam tindakan. Salah satu hadis yang sering rujukan terkait ini adalah barang siapa kalian mendapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Jadi para ulama dulu menggunakan hadis ini sebagai dasar mengenal beratnya dosa perbuatan tersebut secara syariah. Meskipun dalam implementasinya terdapat berbagai syarat prosedur hukum yang sangat ketat dalam peraturan negara, gitu mas. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama Mas. Sama-sama Mas Ya. Indra. Kita tidak terasa sudah sampai di akhir pembahasan. Ya, sebelum menutup podcast ini, saya akan menyampaikan pantun penutup. Pergi ke taman melihat bunga. Cakep. Cakep. Bunga indah berwarna-warni. Cakep. Ai,
Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua hari ini. Amin, amin. Terima kasih Mas Sami. Terima kasih kepada teman-teman narasumber atas penjelasannya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang mungkin menyimak podcast ini. Dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan karena saya dan teman-teman di sini semua manusia, pasti banyak kurangnya. Demikian podcast pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.